Oke, cek suara. Halo Aul. Halo, halo. Halo Reva. Halo. Halo Feni. Fen. Halo. Halo Meli. Remote. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini kita mau diskusi tentang tugas Pancasila, yaitu tentang radikalisme, kasus radikalisme beragama. Nah, kita diminta untuk analisis tentang penyebab, dampak, dan solusinya. Betul? Betul, betul. Oke, jadi sebelum kita masuk ya, ini aku udah cari-cari. Jadi radikalisme itu adalah gerakan yang berusaha merombak total tatanan sosial dan politik dengan kekerasan. Jadi radikalisme itu pemahaman atau perilaku yang menggunakan kekerasan dalam menyikapi perbedaan. Intinya adalah terlalu fanatik mungkin ya, dan menggunakan kekerasan. Nah, kita diminta untuk bahas satu kasus nih. Sebelumnya aku mau tahu dong ide-ide dari kalian, usul-usul dari kalian. Kita bahas kasus apa? Mulai dari siapa ya enaknya? Sok langsung aja yang udah dapat kasus. Aku dulu deh kali ya. Jadi di sini aku ambil salah satu contoh kasus itu bom Tamrin tahun 2016. Nah, ini tuh motifnya apa sih? Penyebabnya apa sih? Jadi Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menduga motif pelaku itu disinyalir merupakan bagian dari kelompok ISIS yang mana untuk mereka tuh ingin menunjukkan keberadaan mereka gitu. Nah, dari kejadian bom Tamrin itu dampaknya banyak banget pasti. Yang pertama tuh dari aspek psikologis itu banyak apa masyarakat tuh trauma gitu setelah kejadian bom Tamrin Oh, ini. Mereka tuh jadi takut dan cemas gitu karena kan pengeboman ini tuh nggak cuma terjadi sekali gitu. Terus selain pengeboman juga itu kan apa ada baku tembak dari teroris sama aparat keamanan. Terus abis itu yang terdampak itu aspek ekonominya. Jadi Jalan Tamrin itu kan urat nadinya perekonomian di Jakarta Pusat. Nah, karena ada peristiwa ini, aktivitas perekonomiannya tuh jadi lumpuh gitu, jadi hilang. Habis itu, selain itu, tentunya karena pengeboman tersebut terjadi kerusakan di lingkungan sekitar. Kerusakannya itu ada kayak hancurnya pos polisi dan bangunan gedung Sarinah, terutama pada Starbucks kok itu ya, Starbucks. Dan setelah kejadian itu, eh, jalannya tuh sempat ditutup sama pihak yang berwajib. Solusinya itu yang dilakukan pemerintah bisa berkomunikasi dan mengajak seluruh pihak seperti Polri, TNI, dan intelijen untuk semakin waspada akan ancaman dari dalam maupun dari luar. Pemerintah juga diharapkan dapat menghimbau pihak-pihak tersebut untuk segera memproses setiap informasi yang mereka dapat, baik dari masyarakat maupun dari pihak lain terkait dengan keamanan negara. Pemerintah juga harus bisa memanfaatkan peran masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk melapor nih ke pihak berwajib kalau nemu hal-hal yang mencurigakan. Tuh, boleh yang lain? jadi tentang bom bunuh diri ya. Kalau yang lain gimana?
Ada yang lain. usul-usul kasus? Tentang bom Reva duluan, itu kan. sok. Lanjut pada Eva. Eva kan menyangkut tentang bom juga tuh. Oke. Nah, terus kan di sini kan aku milih kasusnya kan bom Bali 1. Nah, terus penyebabnya itu peristiwa bom Bali terjadi karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para teroris secara umum memang menargetkan lokasi-lokasi yang dianggapnya menjadi pusat kemaksiatan. Terjadi bom Bali 1 salah satunya adalah rencana balas dendam dari peristiwa di Ambon dan Poso. Dalam hal ini, para teroris tersebut melakukan balas dendam karena banyaknya umat muslim yang terbunuh akibat konflik tersebut. Nah, terus di sini ada dampaknya. Dampaknya itu tragedi bom Bali 1 pada 2002 lalu memberikan dampak yang sangat besar dalam waktu cukup lama dan berkelanjutan pada kehidupan ekonomi masyarakat Bali. Dampak tragedi tidak hanya terasa dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang kesehatan, baik fisik maupun emosional. Nah, terus selanjutnya lagi ada selama 2,5 tahun pasca tragedi bom Bali, tidak tampak adanya perbaikan dalam keadaan ekonomi rumah tangga di Bali. Pada periode ini bahkan terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 3,5%. Penurunan jumlah jam kerja 4,2%, penurunan upah real 47%, dan pendapatan rumah tangga menurun 22,6%. Nah, terus solusinya itu yang pertama ada kerjasama internasional, deradikalisasi, perbaikan ekonomi. Terus yang kedua ada mendiskriminasi seseorang akibat beda suku, ras, warna kulit, dan agama. Yang terakhir, ketiga itu ada saling menghormati dengan non-Islam sehingga tidak terjadi perpecahan dan perselisihan antara muslim dan non-muslim. Itu kasus aku yang aku sampaikan. Oke. Gila. Mungkin dari aku ya. Jadi aku dapat kasus sama tentang bom bunuh diri di Masjid Polresta Cirebon. Nah, kejadiannya itu Jumat 15 April 2011. Jadi waktu itu tuh eh, ada seorang pelaku yang karena ini hari Jumat ya. Jadi tuh Pak kejadiannya pas sholat Jumat gitu. Ada seorang pelaku yang ikut masuk dalam barisan sholat Jumat membawa bom dan ketika imamnya baru takbir untuk melaksanakan sholat Jumat tuh bomnya meledak. Dan sebenarnya korbannya nggak banyak. Yang tewas itu satu orang dan yang lain tuh luka-luka aja. Cuman yang kena yang jadi concern aku di sini tuh pelaku ini nih orang baru gitu di jaringan teroris. Dia rekam jejaknya belum ada di polisi. Mungkin emang rata-rata pelaku-pelaku bom bunuh diri itu yang jadi pelaku bunuh dirinya itu ini ya masih masih orang-orang baru gitu. Kebanyakan tuh kayak gitu. Nah, penyebabnya dia ngelakuin itu tuh karena dendam pribadi, yaitu dendamnya itu waktu itu pelaku dan teman-temannya itu melakukan penyerangan ke minimarket dan ada 5 temannya yang ditangkap. Kenapa mereka melakukan penyerangan? Karena minimarket itu masih memaksakan menjual minuman keras yang padahal sudah dilarang gitu. Jadi mereka fanatik, mereka main hakim sendiri sehingga melakukan penyerangan pada minimarket yang masih menjual minuman keras gitu. Nah, karena nggak terima temannya ditangkap, akhirnya dia melakukan bunuh diri itu, bom bunuh diri. Kalau dari Meli, apa Mel?
Kalau aku sih sama bom bunuh diri juga, tapi ini terjadinya tuh di Makassar. Tepatnya di katedral di gereja katedral di Makassar, Sulawesi. Terjadinya itu pada tanggal 28 Maret 2021. Nah, motif pelakunya ini, kata dari yang aku baca-baca sih, karena ingin balas dendam, karena mentornya itu ditangkap sama polisi yang ya mentornya ini pernah nikahin dia sama istrinya. Jadi pelakunya ini 2 orang suami istri. Mereka itu melakukan bom bunuh diri itu sebagai upaya untuk balasan dendam karena mentornya tuh mati ditangkap oleh polisi. Oke, jadi Lalu kalau tadi, ya, lanjut. enggak lanjut aja. Jadi kalau punya aku tadi itu di masjid dan kamu tuh di katedral ya. Iya, tapi pelakunya ini bukan, mentor dari pelakunya ini tuh anggota dari Jamaah Ansharut Daulah atau JAD, teroris. Oke, jadi rata-rata bom bunuh diri ya, guys. Kalau Feni apa, Fen? Kalau di aku beda nih, nggak tentang bom-boman, tetapi tentang reformasi Indonesia pada tahun 1998. Penyebab dari reformasi tentang radikalisme Front Pancasila tentang reformasi Indonesia 1998 ini yaitu tentang krisisnya finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah pimpinan pada saat itu yaitu Presiden Soeharto. Atas pimpinan Presiden Soeharto ini menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai gerakan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Dampak dari kronologi reformasi pada tahun 1998 ini contohnya seperti pada tanggal 5 Mei 1998 sejumlah mahasiswa dari Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR. Di situ juga Soeharto menyampaikan bahwa dia juga mengubah kabinet serta pembangunan di dalam negeri dan juga penerangan terhadap pertahanannya supaya dia tidak diturunkan menjadi presiden. Selanjutnya, solusi untuk reformasi Indonesia pada tahun 1998 ini, seluruh rakyat Indonesia menjalankan tuntutan reformasi, maksudnya Presiden Soeharto menjalankan 5 tuntutan reformasi dari rakyat Indonesia seperti penegakan supremasi hukum, yang kedua pemberantasan KKN. KKN itu yaitu seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme itu yaitu seperti contohnya menjadikan seluruh sanak saudara berada di bidang politik kayak gitu. Kayak sekarang yang kita alami kayak maaf ya, kayak Presiden Joko Widodo. Nah, dia kan termasuk nepotisme nih, kayak anaknya dijadikan gubernur, kayak gitu-gitulah. Nah, selanjutnya kayak pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya, yaitu kayak membagikan sama rata jabatan. Selanjutnya kayak amandemen konstitusi dan pencabutan dui fungsi ABRI, TNI, dan Polri. Selanjutnya pemberian otonomi daerah yang luas-luasnya. Menurut pembahasan saya ya tentang reformasi Indonesia pada tahun 1998. Sekian. Jadi tadi kasus Feni tentang FPI ya, Front
apa? Front Pembela Islam FBI Reformasi pada tahun 1998. Ya, tentang Front Pembela Islam. Kayaknya menarik tuh. Kita kan diminta buat satu kasus ya yang dibahas untuk kita buat teks editorial, ya nggak sih? Iya. Iya. Nah, Kayaknya kita ambil FPI aja nggak sih? Menarik tuh. Beda sendiri. Yang lain pada membunuh diri. Nggak kreatif parah. emang. Boleh. Boleh. Beda. Kita ambil FPI ya yang buat teks editorial. Coba deh cari info dulu. Aku mau cari info dulu nih tentang FPI. Oke, kita cari dulu. Oke. Ya, berarti nomor ya. Kalau aku baca sih penyebab FPI itu radikal karena mereka tidak ingin ada kemaksiatan di masyarakat. Nah, karena FPI atau Front Pembela Islam ini pengen menghilangkan kemaksiatan di masyarakat, dampaknya pada amar makruf dengan frontal menggunakan kekerasan menimbulkan bentrok dan konflik. Dari FPI Front Pembela Islam itu meniadakan konflik. Bahkan sesuai yang aku baca nih, FPI itu mencoba melegitimasi tindakannya bukan dari hukum yang berlaku di Indonesia, melainkan dari hukum agama yang mereka tafsirin sendiri. Padahal negara ini kan punya aturan dan hukum sendiri, tapi seolah-olah aturan itu nggak dipeduliin sama mereka. Dengan dalihnya tuh hukum tersebut buatan manusia dan dalam tafsiran mereka hukum Tuhan yang mereka jalankan tuh bersifat mutlak tanpa kekurangan sedikit pun. Wah, kalau gitu sih juga bisa dibilang sebagai gerakan melumpuhkan legitimasi negara ya. Soalnya cara yang ditempuh oleh FPI bertentangan dengan hukum negara. FPI seakan-akan naruh hukum negara jauh dari konteks kehidupan. Jadi karena itu, FPI sering bertindak sesuka hati, main hakim sendiri, dengan mengatasnamakan agama yang mereka tafsirkan sendiri untuk memberantas tempat yang dianggap maksiat. Mungkin FPI bisa mengkaji ulang bagaimana cara amar ma'ruf yang benar. Benar tuh, jadi amar makruf ini tidak melakukan kekerasan, tetapi mereka cuma mengadili seadil-adilnya dan tidak memakai kekerasan. Ya mungkin itu bisa jadi salah satu solusi ya buat kasus ini. Jadi yang namanya amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan itu kan kayak nggak harus pakai kekerasan gitu. Udah benar niatnya dia tujuannya dia mau menghapus maksiat gitu, tapi ya balik lagi kita ini kan hidup di Indonesia yang penuh dengan aturan ya, penuh dengan hukum gitu. Jadi ya dia nggak bisa main hakim sendiri melakukan kekerasan. Kayak tadi kalau punya aku contohnya dia menyerang minimarket yang masih menjual minuman keras kayak gitu kan nggak bisa ya. Jadi mungkin ya itu bisa jadi salah satu solusinya gitu, kayak kita bisa mungkin dari FPI-nya sendiri tuh bisa mengkaji ulang gitu tentang cara amar ma'ruf yang baik, mungkin lewat pendekatan-pendekatan mengajak melakukan kegiatan yang bisa menjadi pencegah orang-orang melakukan maksiat gitu. Tapi kita juga nggak boleh menyalahkan FPI-nya aja gitu. Dari masyarakatnya pun
harus lebih care, lebih aware tentang maksiat. Karena aku yakin deh, nggak cuma di Islam yang apa ya, misal hal itu buruk di Islam, bisa jadi hal itu buruk juga di agama lain, ya nggak sih Mel? Kayak minuman keras gitu, kan itu nggak baik ya di Islam. Kalau di Kristen baik juga atau nggak? Gak baik dong, di semua agama minuman keras itu gak baik. Nah kan berarti kayak sebenarnya ini nggak cuma tentang Islam aja gitu. Jadi semua baik dari FPI-nya maupun masyarakatnya harus lebih care aja dan saling mengerti caranya gimana gitu. Ya nggak sih? Tidak Oke. saling membukan suku bangsa. Ya, menjaga keutuhan ya, menjaga kerukunan seperti dalam Pancasila. Hayo, sila keberapa hayo? Menjaga persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. Bagus, pinter anak-anak. Oke. Kayaknya kita udah nemu titik terangnya ya, guys. Kita udah nemu titik terangnya. Kita fix ambil kasus FPI untuk teks editorial, oke? Oke. Oke deh. Nanti untuk pengeditan teks editorialnya bisa kita diskusiin lagi lewat WhatsApp ya, biar lebih enak gitu. Oke, makasih teman-teman udah nyediain waktu, ngeluangin waktu buat diskusi sore hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, guys. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.